Seleksi pengawas kelurahan desa di Banyuwangi masuk tahapan wawancara serentak pada 27-28 Mei 2024. Dalam tahapan ini, Bawaslu Banyuwangi terjun langsung dengan melakukan monitoring proses wawancara oleh jajaran Panwascam. Monitoring dilakukan oleh Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Banyuwangi Untung Aprilianto. Untuk melakukan monitoring pelaksanaan wawancara calon pengawas kelurahan desa atau PKD di Kecamatan Sempu pada Selasa 28 Mei 2024. Pelaksanaan tes wawancara terhadap calon PKD tersendiri dilakukan oleh Panwascam setempat bertempat di kantor sekretariat Panwascam Sempu. Untuk mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan tes wawancara, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh anggota Panwascam yang berjumlah 3 orang. Untuk menyatakan pihaknya hanya memastikan pelaksanaan tes wawancara sesuai ketentuan, di mana proses pelaksanaan tes wawancara sepenuhnya merupakan kewenangan Panwascam. Oke, terima kasih Mas. Ini kami dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan dalam hal rekrutmen pengawas kelurahan desa. Yang mana hari ini di beberapa kecamatan adalah tes wawancara untuk calon-calon PKD. Maka kita dari Bawaslu memastikan apa yang dilakukan oleh teman-teman Panwas ini dalam melakukan wawancara kepada calon PKD ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Oke, kan kita di Bawaslu ini kan sudah ada wilayah kerja. Kebetulan hari ini saya melakukan monitoring evaluasi di wilayah Sempu. Ini salah satu wilayah kerja yang saya ampu di Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Kalau secara garis besar wawancara tidak ada perbedaan ya Mas. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang wawancara ini dilakukan di tingkatan kecamatan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan. Mungkin perbedaan rekrutmen PKD tahun ini dengan pemilu sebelumnya adalah terkait dengan pendaftaran administrasi aja. Kalau dulu pendaftar calon PKD langsung ke kecamatan, tapi kalau tahun ini untuk pemasukan berkas administrasi itu di kantor Kabupaten Banyuwangi. Itu perbedaan itu karena apa kira-kira? Ya, ada regulasi dari RI dan provinsi tentunya Mas. Yang kedua kan memang waktu tahapan rekrutmen dalam pemilihan 2024 ini kan sangat mepet. Kemarin pemasukan berkas itu teman-teman Panwascam ini secara definitif belum terbentuk, belum terpilih. Sementara Ketua Panwascam Sempu menyebut total ada 17 calon pengawas kelurahan desa yang menjalani tes wawancara kali ini yang tersebar di 7 desa yang ada di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Untuk materi pokok pertanyaan yang diajukan meliputi wawasan kepemiluan, peraturan perundang-undangan mengenai pemilu, serta pengalaman kepemiluan yang dimiliki calon pendaftar. Eko menambahkan proses pelantikan PKD terpilih sedianya akan dilakukan masing-masing wilayah, berbeda dengan pelantikan pada pemilu serentak kemarin yang dipusatkan di kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Ya, terima kasih. Hari ini Panwaslu Kecamatan Sempu itu melakukan interview wawancara dari pendaftar PKD. Totalnya untuk Kecamatan Sempu itu ada 17 orang. 17 orang itu 11 laki-laki dan 6 perempuan. Hari ini sedangkan kebutuhan di desa itu ada 7 desa yang harus dipenuhi, dalam satu desa ada 1 PKD gitu, Mas. Materi yang ditanyakan dari Panwaslu Kecamatan Sempu diantaranya yaitu mengenai wawasan tentang kebangsaan, ada mengenai peraturan-peraturan tentang kepemiluan, dan pengalaman-pengalaman yang pendaftar itu juga tentang kepemiluan, itu salah satu yang ditanyakan dalam wawancara kali ini. Tahapan selanjutnya kami dari Panwaslu Kecamatan itu akan melakukan rekapitulasi nilai. Setelah itu kita melakukan pengumuman tanggal 31 Mei besok ini, tanggal 1 sampai tanggal 2 itu insya Allah ada pelantikan untuk pengawas kelurahan desa. Eko berharap petugas PKD yang terpilih nantinya mampu menjaga integritas dan melaksanakan tugas serta wewenang sesuai peraturan undang-undangan dan mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap pihak-pihak terkait termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.